Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini masuk ke materi fisika kelas 12 ya. Kita akan membahas, berdiskusi bersama mengenai materi populer UTBK Fisika Modern. Di fisika modern itu ada apa aja sih? Ya, sudah maju dari fisika klasik ya. Fisika klasik itu kayak gravitasi Newton, hukum fluida dinamis, fluida itu, nah itu klasik. Nah yang modern itu ada apa aja? Ada reaksi inti, kemudian ada efek fotolistrik, ada efek Compton, kemudian ada teori relativitas Einstein, dan lain-lainnya. Kita akan bahas itu semua materinya di dalam bentuk soal-soal ya. Semoga bermanfaat untuk sobat belajar. Siapkan dirimu, siapkan alat tulismu, karena kita nanti ada poin-poin penting yang mungkin sobat belajar perlu mencatatnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, yuk sekarang kita masuk ke soal-soalnya. Aku punya soal apa di nomor 1 ini? Sobat Belajar tebak ya, itu materi apa ya? Di soal nomor 1, kita lihat. Pada reaksi begini, oke. Ini ada materi apa? Reaksi inti. Dibuka kembali catatannya ya, jika ada yang lupa. Tenang aja, aku akan bahas sejelas-jelasnya ya. Di reaksi inti ini, di soal nomor 1 ini, kita lihat ada dua buah reaksi. Pada reaksi, aku tulis, ini A, yang ini B. Reaksi A sama reaksi B. Yang ditanya, X dan Y adalah partikel apa? Partikel apa ini? Ada 11 5B barium ditembakkan dengan sinar gamma menghasilkan 94. Oke, yang ditanya X-nya ini apa? Partikel apa? Aku akan coba ringkas dari semuanya. Kira-kira ada materi partikel itu ada apa aja? Ada elektron, neutron, positron, kemudian ada helium, alfa, peluruhan beta. Itu masuk di materi ini. Karena aku ada tabelnya, mungkin sobat belajar nanti kalau belum punya bisa dicatat. Kita lihat ada pertama ada neutron. Tulis di sini deh. Ada neutron. Neutron, kemudian ada apa lagi? Ada proton. Pertama neutron, kita lihat dulu. Neutron tuh simbolnya seperti apa? Lihat ini A, misalkan ini A, Z sama X. X itu adalah itunya ya, unsurnya ya. A adalah nomor massa. Nomor massa. A nomor massa. Nomor massa berarti penjumlahan dari proton ditambah neutron di unsur tersebut. Kemudian Z. Z itu apa? Z itu adalah nomor atom. Z itu nomor atom, berarti kita lihatnya dari ini adalah dari protonnya aja. Jadi kita lihat yang pertama 11, 5, 11 ini adalah nomor massanya. Kemudian yang ini 5 ini adalah jumlah protonnya atau nomor atomnya. Dia turun nomor atom jadi 4, jadi unsurnya berbeda. Jadi di sini partikelnya apa gitu. Kita lihat. Sebelum menebak partikelnya apa, kalau neutron itu berarti lambangnya 1, 0, N. Dia nggak punya muatan, yang nggak ada protonnya, tapi nomor massanya 1 karena dia punya massa. Massa proton sama neutron kita anggap mirip di sini. Jadi bisa dijumlahkan seperti ini. Kemudian proton itu sendiri 1, bukan P tulisannya tapi hidrogen. Kita tahu atom hidrogen isinya ada di pusat, di inti atom dari atom hidrogen itu ada proton ya. Jadi 1 hidrogen. Kemudian ada neutron. Neutron itu hidrogen, 1 proton tapi ada 2 neutronnya. 2, 1, H. Kemudian triton
Kiriton berarti ada 3, 1 sama H. 1H. Protonnya tetap 1, hanya saja di sini ada 2 nukleus. 2 neutron, bukan nukleus ya, neutron. Kemudian helium 3. Helium 3 itu seperti apa? Berarti 3, 2, helium. Kita tahu helium idealnya bentuknya 4, 2, He. Nah, ini neutron, ini proton, kemudian 4, 2, He. Ini helium ini biasanya disebut juga partikel alfa. Jadi kalau kita menemukan suatu reaksi peluruan alfa, yang keluar alfa yang ini, partikel berat nih. Ya, berat dibanding hidrogen ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini yang X. Kita lihat yang X dulu. X itu apa? Berarti jumlah massa, nomor massa ini kiri sama ini kanan harus sama dong. Betul? Harus sama. Jadi kalau 11 ini 11, ini gamma. Ini gamma itu hanya foton aja ya. Jadi gamma itu sinar foton, jadi bukan partikel, bukan elektron, bukan positron. Foton dia. Berarti 11, berarti yang di kanan menjadi 9, berarti di sini harusnya 2. Betul? Betul. Kemudian 5, nomor atomnya, jumlah protonnya 5 menjadi 4, berarti di sini harus 1. Jadi totalnya 5, di kanan 4 tambah 1, 1 ya. 4 tambah 1, 5 ya. Jadi udah setara. 21X, berarti X adalah partikel neutron. Bisa dipahami sampai sini? Ya, nanti tergantung nanti ke optionnya. Kalau misalkan lagi pilihan ganda ditanya optionnya dia tulisannya proton, neutron, ya nanti sobat belajar jawabnya sesuai yang tulisan hijau ini. Kalau langsung dilihat nomornya, nomor massanya, langsung kayak gini udah kita lihat yang birunya. Oke, yang A adalah neutron. Kemudian yang B, kita lihat yang B. Yang B, Y. Di sini ada lithium 3 tambah neutron 0, berarti total di kanan harus 3 juga. Ada 1 di hidrogen, 2 di helium. Jadi total udah 3. Di sini Y-nya adalah 0 di sininya. Nomor atomnya. Oke. Kemudian nomor massanya, ini ada 7 tambah 1 jadi 8 di kiri yang di reaktan. Kemudian hasil reaksinya 3 tambah 4 7. 3 tambah 4 7 berarti 7 tambah 1 8. 3 tambah 4 7. Berarti yang di sini adalah 1. Jadi yang Y, yang X itu adalah X adalah neutron. Kalau yang Y 1 0 nanti ini ya, neutron ya. Berarti neutron dia. Neutronnya tidak bereaksi. Jadi dapat neutron lagi. Jadi dia hanya menabrakkan atom lithium dan pecah menjadi hidrogen sama helium. Neutronnya tetap di Y. Itu dia. Di reaksi inti di soal nomor 1 kita. Mudah sekali kan ya? Mudah. Jadi jangan dihafal, coba belajar pahami ini. Dan di reaksi di kiri dan di kanan harus sama jumlahnya. Jumlah massanya, jumlah nomor atomnya. Oke? Mudah? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 2. Ini mengenai apa? Masih mengenai reaksi inti. Tapi di sini adalah contoh reaksi fusi yang terjadi di matahari. Ya, reaksi fusi. Penggabungan dari dua atom atau lebih. Jadi satu atom yang lebih berat. Atom yang lebih berat yang mana? Ini kan 2, 3 helium ya. Helium 3 ya. Ini helium 3 menjadi helium 4. Jadi atom yang lebih berat. Oke. Fusi dia. Diketahui massa inti 1H1 sekian. Massa inti 2H3 sekian, massa 2H3 sekian. Yang ditanya, bila satu SMA setara dengan energi 931 MeV, maka energi yang dihasilkan pada setiap reaksi fusi adalah berapa? Energi yang dihasilkan berapa? Ya, energi yang dihasilkan adalah energi total dari reaktannya dikurang dengan hasilnya. Kalau dia hasil positif berarti dia menghasilkan energi. Kita tulis E. Kalau dia negatif berarti dia memerlukan energi di reaktannya. Itu di bukan matematika, di kimia ya. Oke, nggak terlalu mendalam itu. Sekarang kita fokus ke sini. Berapa energi yang dihasilkan dari reaksi fusi ini? Sekarang kita hitung dulu massa dari atom di reaktannya. Massa reaktan. Massa reaktan, aku tulis R aja ya, nggak muat. Massa reaktan berarti ada 2H3 tambah 2H3, berarti ada
2 dikali dengan massa 2H3, helium 3 berapa? 3,0619. 3,0169 dengan 6,0338. Komanya ketinggalan. Oke. SMA, satuan massa atom. SMA. Kita sudah punya massanya, sekarang kita beralih ke massa hasilnya, massa produknya. Massa produk yang kanan ya, itu istilah di kimia ya. Ya maaf kalau istilahnya berbeda. Aku ini reaktan, ini produk karena hasil. Massa produk sama dengan ada apa aja di sini? Ada 2H4, ada helium 4 ditambah dengan hidrogen. Hidrogen tapi ada 2, ingat ini koefisiennya di depan nih, jangan ketinggalan, jangan ditinggal. Berarti helium 4 ini 4,0089 ditambah 2 dikali hidrogennya tadi 1,0081. 1,0081. Clear. Sekarang udah kita tambahkan aja. 4,0089 ditambah 2,0162. Kita dapat massa dari produknya ini 6,021 tuh 64. Oke. 6,02 ini massa dari produknya. Sekarang mencari energinya gimana? Berarti untuk mencari energinya dikasih tahu nih, bila satu SMA setara dengan 931 mega elektron volt, berarti langsung kali aja massa ini dikali 931 volt mega elektron volt, jadi kita dapat energinya. Aku pindah ke mana ya? Penuh ini. Penuh ya. Aku simpen dulu. Massa reaktan 6,0338 kemudian massa produknya, massa produk 6,0201 6,0201. Oke, sekarang yang kiri ini aku hapus. Sekarang kita mencari energinya. Energi yang dihasilkan E sama dengan energi reaktan dikurang dengan energi produk. Energi reaktan dikurang energi produk. Energi reaktannya berarti 6,0338 dikali dengan 931 dikurang kali 931. Mudah ya, tinggal kali-kali aja. Kita dapat, ini aku satukan karena sama-sama dikali 931 berarti aku masukkan ya. Jadi 6,0338 dikurang 6,0221 dikali 931. Oke. Ini matematika aja. Sekarang aku hitung. Ini berapa nih dikurangnya? 7, 3, 1, 0, 0,0137 SMA dikali dengan 931. Nanti soal belajar bisa hitung pakai kalkulator ya, dapatnya berapa. Aku dapatnya di 12,75 mega elektron volt. Jadi energi yang dihasilkan E-nya ini sebesar 12,75 mega elektron volt.
Ini mudah sebenarnya, cuman perlu teliti aja dalam menghitungnya karena ini koma kemana nih. Ini sangat krusial. Kalau misalkan kita dikejar waktu singkat, jadi sobat belajar mungkin bisa mengerjakan ini terakhir kali ya, karena gampang sebenarnya, cuman hitungnya agak harus teliti. Oke, di soal nomor 2 ini, reaksi fusi. Tepatnya energi dari reaksi inti. Oke, soal nomor 2 sudah kita lewati. Sekarang kita maju, lanjut ke soal berikutnya. Aku hapus. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 ini kita punya apa? Ada suatu unsur radioaktif. Nah, ini masuk ke materi peluruhan zat radioaktif ya. Suatu unsur radioaktif meluruh dan tinggal 25% dari jumlah semula setelah 20 menit. Bila mula-mula massa unsur tersebut 120 gram, maka setelah setengah jam meluruh massa sisa unsurnya menjadi berapa? Setelah setengah jam meluruh, ini koma, massa sisa unsurnya menjadi berapa? Oke, sekarang kita perlu tahu waktu paruhnya dulu dari zat radioaktif ini. Waktu paruhnya berapa? Oke, sebelumnya aku tulis dulu persamaannya, tulis di sini ya. Nggak usah. Aku tulis di tempat lain, 25%, setelah 20 menit, 120 gram. Oke. Dari 100% menjadi 25% dalam waktu 20 menit. Kemudian ditanya jika 120 gram mula-mulanya dia menjadi berapa setelah setengah jam, berarti 30 menit. Udah, ini tanya itu aja. Sekarang gimana kita nulis formulanya? Kita punya formula N dari sini. N sama dengan N mula-mula. Ini N akhir ya. N mula-mula dikali dengan setengah dipangkatkan waktu dibagi T kapital. T kapitalnya ini, T besarnya ini adalah waktu paruhnya. T-nya ini waktu yang diinginkan, yang dicari. T-nya ini waktu paruh. Waktu paruh itu identitasnya zat radioaktif itu sendiri ya. Oke. Sekarang kita gimana cara mencari waktu paruhnya dulu sebelum kita masuk ke pertanyaannya. 120 gram menjadi berapa setelah 30 menit. Oke. Jadi kita ambil dari kasus yang pertama. 100% menjadi 25%, berarti di sini aku tulis seperempat ya. 25% itu seperempat ya. Seperempat N sama dengan seperempat N mula-mula sama dengan N mula-mula kali setengah. Waktunya 20 menit. 20 per T kapital. T waktu paruh. Oke, kita lihat di sini ada NO, berarti kita bisa coret. Sekarang kita bermainnya di pangkat. Jadi kita ubah seperempat ini menjadi pangkat setengah. Jadi ini seperempat itu kan setengah. Aku pindah ke sini. Seperempat itu setengah kuadrat ya. Sama dengan setengah 20 per T. Jadi 2, karena sama-sama setengah ya, jadi pangkatnya harus sama dong. Karena dia sama dengan, jadi 2 sama dengan 20 per T. Waktu paruhnya kita dapat 20 per 2 sama dengan 10 menit. Jadi waktu paruh zat radioaktif ini adalah 10 menit. Maksudnya apa waktu paruh? Jadi setelah 10 menit zat radioaktif ini akan meluruh menjadi setengahnya. Jadi waktu paruh istilahnya ya. Waktu yang diperlukan zat radioaktif untuk menjadi setengahnya. Karena ini meluruh. Kita sudah punya ini 10 M, 10 menit. Karena kita sudah punya waktu paruhnya. Sekarang apa langkah kita selanjutnya? Yang tanya ini. Yang kedua ini mula-mula 120 gram, berarti N-nya ini kita bisa apa aja? Bisa jumlah atom, bisa jumlah masanya. Jadi N ini satuannya bisa tergantung apa yang ditanya sesuai kasusnya. Misalkan N akhir ya,
sama dengan N mula-mulanya adalah 120 dikali setengah. Waktu yang diinginkan berapa? 30 menit. 30 dibagi T besar atau T waktu dibagi dengan waktu paruhnya. Waktu paruhnya adalah 10. Jadi 120 dipangkatkan 1/2. 30 bagi 10 berapa? 3. 1/2 pangkat 3. 1/2 kali 1/2, 1/4. 1/4 kali 1/2 lagi. Jadi 120 dikali 1/8. 1/8 berapa? Berarti 15 gram. Jadi jika masa mula-mula zat radioaktif ini 120 gram, setelah 30 menit, dia akan meluruh, sisanya menjadi 15 gram. Itu dia jawaban dari soal nomor, berapa tadi? Nomor 3 ya. Oke, mudah soal belajar ya? Mudah sekali. Pertamanya ini yang aku tulis warna biru. Mencari waktu paruhnya, kita menggunakan informasi yang diketahui di atas. Di soal ada. Oke, sekarang kita balik lagi. Di sini kita sudah dapat, maka setelah setengah jam meluruh, sisa unsurnya menjadi 15 gram. Oke, kita sudah dapat. Sekarang kita maju ke soal nomor 4 berikutnya, masih mengenai peluruhan dari zat radioaktif. Saja nanti ada yang beda di sini. Oke, peluruhan massa zat radioaktif X memenuhi grafik pada berikut ini terhadap waktu. Berdasarkan grafik, konstanta peluruhan zat radioaktif itu berapa? Yang ditanya konstanta peluruhan zat radioaktif, bukan waktu paruh lagi. Jadi ini peluruhan juga, cuman dengan formula yang berbeda. Jika kita punya N akhir sama dengan N mula-mula, dikali dengan eksponensial, ini membentuk grafik eksponensial ya. Eksponensial minus lambda dikali dengan T. Nah, lambda ini adalah konstanta peluruhan zat radioaktifnya. Kita pengen tahu lambdanya dengan persamaan ini. Itu konstanta peluruhan zat radioaktif. Dan gimana kita mencarinya? Kita cuma dikasih grafik doang. Gimana? Sekarang kita coba ambil di angka yang mudah. Sobat belajar pengen ambil sampel data yang mana? Aku pilih yang ini, yang 50. Saat waktunya ini second ya. Ini 3 second. Oh, 3 second. Ini nggak salah. Ya, anggaplah ini jam ya, tapi ya nggak apa-apa. Lagi contoh soal aja. Ini 3 waktunya, berarti dari 100 menjadi 50. Aku tulis pakai warna yang berbeda. N-nya menjadi 50. Terus N mula-mulanya adalah 100. Entah ini gram, entah ini kilogram, entah ini jumlah atom, nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Kalau misalnya ini gram, dikira ada gram, di kanan ada gram. Persamaan matematikanya saling mencoret ya, jadi gramnya hilang, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian 100 dikali eksponensial minus lambda dikali T. T-nya adalah 3. Oke. 50 per 100 jadi 1/2. Sama dengan eksponensial minus lambda kali T. Oke, setengah sama dengan minus eksponensial minus lambda kali T. Karena ini minus, ya biar kita enak kayak nulisnya ya. Ini aku ubah jadi pangkatnya jadi positif. Jadi 2 sama dengan eksponensial lambda kali T. Ini masih T ya, ini anggapnya T-nya belum aku masukin. Oke. Berarti ini matematika aja loh, ini bukan fisika loh. Ini 2, ini eksponensial. Gimana supaya kita bisa mencari lambdanya? Ya, kita logaritmakan, kita lenkan kiri dan kanan. Jadi len 2, ini len 2 ya. Len 2 sama dengan, kalau ada len, di eksponensial pangkat len eksponensial pangkat lambda T, jadi len 2 sama dengan lambda T. Oke. Len E itu 1 ya, jadi matematika. Nah, nggak aku jelasin kenapa bisa begitu ya. Pokoknya seperti ini. Len 2 sama dengan lambda kali T. Berarti lambdanya sama dengan len 2 per T. Tadi T-nya yang kita ambil sampelnya yang 3 ya. Jadi lambdanya sama dengan len 2 per 3. Ini second. Jadi len 2 bagi 3.
Anggaplah len-nya itu len 2 itu 0,693 dibagi dengan 3, jadi kita dapat lambdanya besar 0,231 per second. Satunya per second. Kenapa bisa per second? Kita lihat pangkat eksponensial pangkat lambda kali t, ada t second, berarti pangkat itu nggak boleh ada satuan ya. Jadi kalau ada satuannya berarti ini t-nya second, berarti ini harus per second biar nggak ada satuannya. Pangkat nggak boleh ada satuannya. Oke, karena kita sudah dapat 0,231 second, tergantung nanti berhentinya di mana, boleh berhenti di sini atau berhenti di sini. Dan 2/3 biar mudah. Mudah kan ya sobat belajar ya? Kalau sobat belajar pengen mencari dari yang ini, misalkan sobat belajar pengen ambil sampel yang 25 pasangnya sama 6. Boleh aja nggak apa-apa. Tapi nanti jawabannya pasti juga sama. Karena ini lambda ini adalah konstanta peluruhan zat radioaktif konstanta, berarti nilai harus sama ya. Oke, di soal nomor 4 seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Semangatnya sobat belajar ya. Oke. Sekarang kita maju ke soal berikutnya, soal nomor 5. Kira-kira materi tentang apa di sini? Oke, ada frekuensi ambang suatu logam sebesar 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Dan logam tersebut disinari dengan cahaya yang mempunyai frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Jika tetapan Plancknya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule per second, maka energi kinetik foton elektron yang terlepas dari permukaan logam tersebut adalah berapa? Ini materi tentang apa ini? Perasaan ribet banget soalnya ya. Ya, jangan pusing-pusing. Ini adalah materi dari efek fotolistrik. Masih ingat efek fotolistrik ya? Oke. Aku gambar di sini. Tadi diketahui frekuensi foton, frekuensi ambangnya jadi frekuensi fotonnya 10 pangkat 15. Kemudian frekuensi ambangnya 8 kali 10 pangkat 14. Yang ditanya energi kinetik fotoelektronnya. Energi kinetik fotonnya. Jadi, sebelum aku jawab, aku coba dari gambar dulu lihat simulasinya. Misalkan di sini kita efek fotolistrik ya. Di sini ada plat logam. Kita tahu di dalam logam ini ada elektron ya. Elektron. Misalkan ada sinar foton yang datang. Menabrak elektron. Nah, di efek fotolistrik, maka elektron ini dengan frekuensi ambang tertentu, misalkan energi minimum yang diperlukan, misalkan 2 elektron volt. Maka kalau energi fotonnya kurang dari itu, maka elektronnya nggak akan lepas. Tapi misalkan di sini ada 3 elektron volt, di energi fotonnya, maka kan cukup ya untuk melepas ya. Jadi energinya akan bebas terserap 2 elektron volt untuk melepaskan elektronnya, dan sisanya elektronnya membawa energi sebesar 1 elektron sebagai energi kinetik dari elektronnya. Yang ditanya itu. Yang diketahui jika frekuensi fotonnya segini, tadi ada yang kurang ya. Konstanta Planck 6,6. Misalkan di sini tadi tulisan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Oke. Energi foton itu energi adalah konstanta Planck dikali dengan frekuensinya. Ada frekuensi ambang. Jadi frekuensi ambang ini frekuensi minimal yang frekuensi dipunya oleh elektron di dalam plat logam. Jadi efek fotolistrik itu ada sinar datang dengan energi yang cukup, maka dia bisa melepaskan elektron. Dah, hilang. Ini fotonya jadi hilang. Energinya terkonversi jadi
dimasukin ke energi minimum untuk melepaskan, sisanya menjadi energi kinetik elektronnya. Berarti total energinya, energi kinetik, total energi sama dengan energi foton, energi ambangnya ditambah dengan energi kinetik. Benar nggak? Kalau kita lihat dari simulasi gambarnya. Energi ini energi foton ya, berarti kan totalnya ini 1 tambah 2, jadi 3 elektron volt kan ya. Jadi total utuh. Energi fotonnya E sama dengan energi ambang di sini, ditambah dengan energi kinetiknya. Yang ditanya pengen energi kinetiknya, jadi ya kita balik aja. Energi kinetik sama dengan energi foton dikurang dengan energi ambangnya, energi batas. Ambang itu maksudnya energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron di plat logam ini. E itu adalah H dikali F dikurang E0 itu H dikali F0, frekuensi ambangnya. Dah. Selesai, sampai sini aja fisikanya. Sisanya matematika. Udah kan ya? Oke, sekarang kita hitung. Kita hitung bareng-bareng. H-nya ini ya. H, ada H, sama-sama punya H. Aku sederhanakan jadi H frekuensi dikurang dengan frekuensi ambang. Oke, frekuensi foton. Ini matematika ya. Sekarang aku pindah ke sini. E sama dengan, jangan pakai warna hijau, warna biru. Sepuluh pangkat 15 dikurang 4 kali 10 pangkat 14. 8. Oke. Kurung. Jadi kita fokus sama yang dalamnya dulu. Ini nggak aku tulis ya. Tulisannya. 10 pangkat 15 dikurang 4 kali 10 pangkat 14. Pangkatnya beda. Gimana kita supaya bisa kita hitung. Jadi pangkat 10-nya itu harus sama. Jadi 15-nya aku turunin 1 jadi 10 dikali 10 pangkat 14. Dikurang 8 dikali 10 pangkat 14. Jadi dapat berapa? Jadi 2 ya. Oke, jadi aku pindah ke sini nih. Ini aku hapus. Sekarang gimana lanjutannya? Energi kinetiknya. Energi kinetik. EK ya, ini EK. Energi kinetiknya berarti 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 kali 10 kali 10 pangkat 14 dikurang 8 kali 10 pangkat 14. Berarti jadi 2 dikali 10 pangkat 14. Betul atau salah? Betul atau betul? Betul ya. Oke. 6,6 kali 2 berarti kita dapat 13,2 kali 10 pangkat minus berapa nih? Minus 34 jadi minus 20 satuannya Joule. Ya, jadi energi yang didapatkan, energi kinetik yang dimiliki oleh elektron ini adalah sebesar 13,2 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Ya. Bisa dipahami kan? Mudah sekali. Jadi di soal nomor 5 mengenai efek fotolistrik. Sekarang kita kembali ke soalnya. Oke. Jadi energi kinetik fotoelektron, energi kinetik elektronnya ya, sebesar, tadi kita sudah dapat jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita sudah melewati efek fotolistrik, jadi bisa merefresh materi apa aja yang ada di fisika modern. Di soal nomor 6 ini kita masuk ke materi apa lagi? Bukan fotolistrik, tapi efek Compton. Kita baca dulu soalnya. Ada sebuah foton mempunyai panjang gelombang 40 Armstrong menumbuk sebuah elektron yang berada di udara dan foton menyimpang 60 derajat dari arah semula. Oke, maka panjang gelombang foton setelah tumbukan menjadi berapa? Ini tanya, itu panjang gelombangnya. Kita kembali ke sini nih. Hapus. Oke, efek Compton itu apa sih? Jadi, kalau tadi efek fotolistrik adalah ada foton datang, menabrak plat logam, misalnya ada logam, terserap dan ada elektron yang terlepas. Udah, fotonnya hilang. Tapi kalau di efek Compton, misalkan ini ada atom, ini inti atom.
Kemudian ada elektron di sekitarnya. Nah, gimana lah, pokoknya ada elektron mengorbit lah ya. Nah, di sini ada fotonnya datang. Ada foton menubruk ini dan fotonnya jadi berbelok. Ini garis lurusnya dia berbelok jadi ke sini. Dan juga elektronnya tertubruk jadi ke sana elektronnya. Bayang, jadi mantul ya. Gitu ya. Kebuka, mantul. Bukan mantul sih, tertumbuk lah, ketumbuk. Jadi kalau misalnya ada foton datang begini menabrak elektron, nanti elektronnya ke atas dan juga fotonnya jadi bawah. Ada garis khayal tengah-tengah dan ini adalah 60 derajat yang dikasih tahu soalnya ya. Mudah kan ya fenomena fisiknya ya dari efek Compton. Sekarang kita hitung apa aja tadi yang dikasih tahu di sini. Oke, di soal nomor ini mempunyai panjang gelombang 40 Armstrong. Oke. Nah, ini aku hapus. Jadi persamaan efek Compton bisa ditulis delta lambda sama dengan lambda dikurang lambda aksen dikurang lambda mula-mula ya, kurang lambda mula-mula. Sekarang lambda mula-mulanya ini kan itu lambda mula-mula itu panjang gelombang dari fotonnya ya. Mau gambar lagi, ada foton dengan panjang gelombang tertentu, panjang gelombang mula-mula setelah tertubruk panjang gelombangnya jadi aksen, jadi berubah. Oke. Bayang ya? Ini nilainya akan sama dengan lambda kemudian ini sama dengan A dibagi dengan M0C, MC itu energi ya, kali dengan 1 minus cos theta. Jadi delta lambdanya sama dengan ini. Jadi bisa kita tulis bahwa lambda aksen dikurang dengan lambda mula-mula sama dengan itu adalah konstanta Planck 6,62 kali 10 pangkat minus 34 joule per joule second ya, dibagi dengan M0 kali C. C itu adalah kecepatan cahaya. Oke. 1 minus cos theta. Tadi lambda mula-mulanya 40 Armstrong ya. Jadi bisa kita tuliskan Armstrong berarti itu apa? Armstrong itu jadi soalnya aku lihat dulu. 40 Armstrong. 1 Armstrong sama dengan 40 Armstrong sama dengan 40 dikali dengan 10 pangkat minus 10 meter. Ya 10 pangkat minus 10 meter itu satuan Armstrong ya. Kenapa itu? Karena kecil sekali, jadi ada konstanta baru di sini. Sekarang kita ubah ke ini aja ya. Kita ubah ke gini. Tadi lambdanya berarti lambda aksennya sama dengan lambda mula-mula ditambah dengan H per M0 C dikali 1 minus cos 60 derajat. Karena kita masukkan tadi lambda mula-mulanya adalah 40 Armstrong, berarti 40 kali 10 pangkat minus 10, sederhanakan jadi 4 kali 10 pangkat minus 9. Deal? Deal. Karena hanya kita masukkan tadi ada konstanta Planck 6,62 dikali 10 pangkat minus 34 joule. Ini biasanya di soal dikasih ya, tapi masih hafal. 6,62 kali 10 pangkat minus 34 joule second dibagi dengan M ya, massa diam elektron. Massa diam elektron 9,1 dikali 10 pangkat minus 31. Oke,
Kali kecepatan cahaya kita tahu 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Massa diam elektron nggak ada di sini nih. Massa elektron sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kilogram. Ringan sekali ya, ringan sekali. Oke, dari sini sekarang gimana kita ngitungnya? Yang atas, aku balik lagi ke atas. Ini aku hapus ya. Udah dicatat belum? Udah ya. Aku hapus. Wah, ini cukup rumit ya. Materi fisika modern. Lambda aksen jadi 4 kali 10 pangkat minus 9 ditambah 6,62 dibagi 9,1 kali 3. Berarti aku satukan dulu 6,62 dibagi dengan 27,3. Ya, 9,1 kali 3 27,3 ya. Oke, kemudian dikali dengan 10 pangkat minus 34. 10 pangkat minus 34 dibagi dengan 10 pangkat minus 31 kali 10 pangkat 8. Aku satukannya 10, aku satukannya yang bilangan biasa. Kita dapat 4 kali 10 pangkat minus 9 ditambah 6,62 dibagi 27,3 itu kita dapat 1212. 1212 itu nanti saudara belajar bisa hitung pakai kalkulator ya, aku lagi belajar boleh. Kemudian dikali dengan 10 pangkat minus 34 dibagi 10 pangkat minus 31. Berarti atasnya sisa 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 11. Betul? Betul. Oke. Sekarang gimana kita cara menambahkannya? Karena ini beda nih. Ini 10 pangkat minus 9, yang ini 10 pangkat minus 11. Jadi kita satukan, jadi 4 dikali 10 pangkat minus, jadi 400 dikali 10 pangkat minus 11 tambah 0,1212. Kebayang ya? Aku satukan 10 jadi 10 pangkat minus 11. Supaya apa? Supaya bisa ditambah. 400 ditambah 0,1212 jadi 400,1212 ya. Ini aku ambil 2 digit di depan koma aja deh. 400,12 kali 10 pangkat minus 11. Berarti menjadi 40,012 kali 10 pangkat minus 10. Kita dapat 40,02012 dikali, nah, jadi 40,012 angstrom. Ya, panjang gelombangnya jadi bertambah. Jadi 40 angstrom menjadi 40,012 angstrom. Oke. Mudah kan ya? Mudah. Jadi kita menggunakan persamaan yang ini yang aku tulis biru pertama ini. Dan kita turun, kita dapat persamaan dari panjang gelombang aksennya delta, dan kita dapat. Tergantung nanti pilihannya. Kalau misalkan pilihannya meter, berarti kita berhenti di sini 40,012 kali 10 pangkat minus 10 meter. Kalau pengen diubah ke angstrom lagi, berarti ya udah 10 pangkat minus 10 nya kita ubah ke angstrom ya. Kayak gitu. Mudah kan ya? Jadi ada perubahan, tapi perubahannya sedikit. Tapi tetap ada perubahan, berarti ada energi yang tersebarkan untuk menggerakkan elektron terpental ke sana ya. Itu dari materi efek Compton. Jadi kita balik lagi ke soal. Oke, jadi itu ya soal belajar, kita sudah melewati 6 soal, berarti ada apa aja tadi? Kita sudah membahas reaksi inti, ada peluruhan zat radioaktif, kemudian efek fotolistrik, dan juga efek Compton. Ya, itu ya kita sebenarnya aku masih ada soal lagi, cuman waktunya sudah habis nih sobat belajar ya. Kita sudah membahas 6 soal, semoga bermanfaat untuk kamu di rumah. Catat tadi ya poin-poin pentingnya yang mungkin perlu sobat belajar catat. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku, Rifki. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.